Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan psikoanalisis mengenai kepribadian manusia. Yang pertama adalah teori topografi. Nah, teori topografi merupakan teori psikoanalisis yang menjelaskan tentang kepribadian manusia, yang terdiri dari sub-subsistem. Bagi Freud, kepribadian manusia itu berhubungan dengan alam kesadaran, di mana alam kesadaran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama alam sadar, yang kedua alam prasadar, dan yang ketiga adalah alam bawah sadar. Alam sadar yaitu bagian yang berfungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar dan nyata. Kemudian yang kedua, alam prasadar, yaitu bagian kesadaran yang menyimpan ide, perasaan, ingatan, dan berfungsi mengantarkan ide, perasaan, dan ingatan tersebut ke alam sadar jika individu berusaha mengingatnya kembali. Kemudian yang ketiga adalah alam bawah sadar, yaitu bagian dari dunia kesadaran yang paling menentukan terbentuknya kepribadian individu. Alam bawah sadar menyimpan semua ingatan dan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah direpresi individu. Alam bawah sadar juga menyimpan ingatan tentang keinginan yang tidak tercapai oleh individu. Kemudian, struktur kepribadian. Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural. Dalam dunia kesadaran individu terdapat pula subsistem struktur kepribadian yang berinteraksi secara dinamis. Antara lain itu yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga yaitu superego. Nah, ID merupakan subsistem kepribadian yang asli yang dimiliki individu sejak lahir. ID bersifat primitif dan bekerja pada prinsip kesenangan. ID berperan sebagai sumber libido atau tenaga hidup dan energi, serta merupakan sumber dari dorongan dan keinginan dasar untuk hidup dan mati. Kemudian yang kedua adalah ego. Berbeda dengan ID yang bekerja hanya untuk memuaskan kebutuhan naluriah, ego bertindak sebaliknya. Ego berperan menghadapi realitas hidup dan berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Prinsip kerjanya sangat bertentangan dengan ID. Kemudian yang ketiga adalah superego, terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga dan masyarakat yang dipelajari di sepanjang tahun-tahun pertama kehidupan manusia. Superego bekerja berdasarkan prinsip moral dan orientasinya bukan kesenangan, tetapi ada pada kesempurnaan kepribadian. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan melanjutkan pembahasan mengenai konseling psikoanalisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.